Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di salah satu spot atau tempat pembudidayaan ikan air tawar dan berada pada satu kelompok pembudidaya ikan namanya kelompok Julu Borita yang ada di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Di sini ada 10 kolam dengan ukuran diameter 3 yang kesemuanya membudidayakan ikan lele, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana proses dan perlakuan budidaya ikan lele ini. Nanti dijelaskan oleh salah satu pejabat dari Dinas Perikanan Kabupaten Goa langsung dengan Kepala Bidang Budidaya Perikanan Bapak Ma'ruf, ya. Nanti kita akan mendengarkan dan menyimak penjelasan beliau bagaimana membedakan cara budidaya ikan lele dan perbedaan karakteristik dengan ikan nila, ya. Jadi ada juga ikan lele. Bagaimana perlakuan makanannya, perlakuan airnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan tahap perkembangan dari masing-masing ikan lele maupun ikan nila, ya. Mari kita ikuti bersama. Wait. Berapa itu? Ini 2 bulan lebih nih. 2 bulan lebih. Iya. Iya, 4 jari nih. 2 bulan lebih, 4 jari. Yes. Di kolam 2 diameter 2 nih. Diameter 2. Ini juga 2 bulan lebih. Ini 2 bulan nih. 2 bulan. Iya. Itu sudah bisa berapa ekor satu kilo itu? Ini sudah bisa naik 5-6 ekor lah. Jadi kita kalau mau kita pacu ya minimal 1 bulan lagi. Lagi sudah bisa panen, ya? Udah bisa panen naik 3-4 ekor lah. Itu sudah ideal untuk dikonsumsi. Ideal sekali nih. Untuk dibakar sudah lumayan. Ini semua di kolam diameter 2. Diameter 2. Sebetulnya kalau kita mau pacu ini kan kita bisa kepadatan kita kurangi. Cuman ini saya anggap bahwa tempat praktek ya kita kasih saja 500 ekor. Oh, jadi ini diameter 2 tapi isinya 500 ekor. 500. Itu sudah maksimal itu atau yang ideal? Idealnya sebetulnya cuma 300 ekor. 300. Ya. Tapi kita maksimalkan. Saya maksimal saja kasih 500. Dengan perhitungan kira-kira losis berapa persen? Losisnya kira-kira 5% lah. Iya. Terus benih yang diturunkan pada saat itu kira-kira ukuran bagaimana? Benih yang kita turunkan ukuran 35 cm. 35 cm. Iya, iya. Sekarang ini sudah umur 2 bulan. Ya, 2 bulan. Sudah? Ini sebetulnya dari segi ukuran kita sudah ukuran berat. Ya, sudah rata-rata sekitar 200 gram. 200 gram. Jadi per ya, ekor. 5 ekor lah ya. 5 ekor, 5-6 ekor lah. Dengan usia 2 bulan. 2 bulan. Kalau tambah lagi 2 bulan? Kalau tambah 2 bulan, aduh. Sudah naik sampai 3 ekor. 3 ekor. Sangat ideal. Ideal sekali buat nila dengan metode kolam terpal sistem bioplok. Ini ikan nila merah, ini umurnya ini 1 bulan lebih, kurang 1 minggu 2 bulan juga ini. Hampir berarti sudah 7 minggu ya? 7 minggu. 7 minggu. Iya. Ini untuk menjaga kesehatannya bagaimana nih, Pak? Ini sebetulnya ini untuk menjaga kesehatan yang pertama itu di tahap awal kita penebaran. Pada saat penebaran. Iya, ini yang perlu sebetulnya kita antisipasi dengan beberapa metode. Iya, utamanya untuk pengobatan, menjaga kualitas air. Nah, ini yang paling Ya, ini menjaga kualitas air. Apa kalau menjaga kualitas air?
apa saja yang perlu diperhatikan dari besarnya? Ya, jadi sebetulnya metode ini karena ini kita minimalisir pergantian air. Jadi metode yang kita pakai untuk menjaga kualitas air ini pertama itu harus ada penggaraman. Satu, fungsinya di situ untuk menghambat atau membunuh kuman-kuman sumber penyakit bakteri dalam air. Ya. Terus? Yang kedua, kita penggunaan kapur dolomit. Ya, untuk menjaga kualitas air khususnya untuk menetralkan pH. Ya. Yang ketiga itu dengan penggunaan probiotik. Itu anu ya, sebelum pembenihan di sebelum penebaran. Ya, penebaran benih. Ya, jadi paling cepat kita setelah aplikasi atau treatment air itu 1 minggu setelah kita obatin air baru kita kasih turun benihnya. Itu untuk perlakuan air ya. Perlakuan air. Satu. Ya. Terus kualitas bibit bagaimana? Kualitas benih sebetulnya sangat juga menentukan selain kualitas air. Ini adalah faktor kedua keberhasilan ada di benih. Jadi sebelum kita kasih turun benih, kita seharusnya ini wajib sebetulnya kita karantina dulu. Benih yang kita mau kasih turun di metode ini kita harus karantina dulu. Jadi betul-betul ini ikan yang sehat baru kita kasih masuk di wadah bioflok ini. Iya. Itu di karantina berapa lama? Maksimal boleh 3 hari, 3 sampai 5 hari. Jadi nanti kita lihat yang mana betul-betul sehat baru kita kasih turun. Jadi fungsi karantina itu untuk menyeleksi. Untuk menyeleksi bibit ikan yang betul-betul sehat. Iya. Pada saat karantina berarti dimungkinkan mungkin ada yang mati. Inilah yang kita antisipasi. Kalau umpamanya ikannya terserang penyakit, terserang jamur, itu akan nampak di 3 hari pertama kita karantina. Makanya itu yang kita ambil adalah hasil seleksian yang betul-betul sehat. Kita kasih turun di metode wadah ini. 3 hari ya? 3 hari lah. Sudah cukup. Di kolam tersendiri ya? Betul. Ya. Selama 3 hari itu hanya diamati atau ada perlakuan? Diamati. Yang kedua memang harus ada perlakuan. Kalau memang ini ada gejala penyakit, kita obati. Air di karantina bagaimana? Di air, jadi sebetulnya ini airnya yang karantina sekaligus dengan ikannya. Iya, jadi kita lakukan penggaraman, sesuaikan saja berapa kita pada tebar dan berapa garam yang dipakai untuk di air itu. Jadi sebetulnya kita mengobati ikan di dalam air. Gitu. Jadi air yang dipakai di karantina itu juga sama kualitasnya dengan yang kita akan tempati. Ya, betul-betul harus sehat dulu kalau kita pakai. Mana? Biasalah kan ini baru belum 1 minggu. Ini baru 1 minggu. Belum. Ini lele atau gula? Lele ya. Ya. Ada 10 unit diameter 3. 10 unit diameter. Iya. Dengan padat tebar lele ini kita coba 1.200 per kolam. 1.200 untuk diameter 3. Diameter 3, 1.200 1 unit. Sebetulnya masih kurang. Iya. Kalau lele. Kalau kita hitung kubikasi, kalau lele itu sebetulnya 400 sampai 900 ekor per meter kubik. Jadi kita ambil tengahnya 500 saja. Jadi sebetulnya sampai 3.000 ini karena ini 7 kubik, 6 kubik lebih lah. Nah, cuman ini kan awal kita kasih saja sampai 1.200. Tapi volume airnya ini? Ini volume air sebetulnya kita kasih rendah dulu, ambil setengah dulu karena ini masih bibit. Iya, masih bibit. Kira-kira umur berapa baru air jadi maksimalkan? Ini kita menyesuaikan setiap perkembangan. Ini mulai sebetulnya berkembang ini, tumbuh ikannya ini. Yang kemarin ini sebetulnya ukuran 5-6 cm. Ini sudah mulai tumbuh ini. Belum 1 minggu ini. Belum 1 minggu. Belum. Alhamdulillah ikan kelihatan sehat. Ini jenis lele. Iya.
Nah ini. Perlakuan lele dengan nila apa yang paling prinsip berbeda? Sebetulnya yang paling berbeda itu adalah aerasi. Aerasi ya? Iya, karena lele itu sebetulnya tidak terlalu butuh dengan oksigen. Oh, tidak sama dengan Tidak nila sama dengan nila. Kalau lele itu dia punya alat pernapasan tambahan. Ya. Jadi sebetulnya sistem aerasi ini hanya tidak seperti yang di nila. Iya, tidak seperti nila. Makanya aerasinya ini tidak sekencang dari nila tadi. Kalau daya tahan stamina lele sama stamina nila, nila? Sebetulnya dari semua jenis ikan, kalau ikan sehat itu pasti daya tahannya kuat. Nah, tapi kalau kita lihat ini, lele itu sebetulnya daya tahannya lebih kuat daripada nila. Iya. Lebih sehat stamina. Nah ini lele ini outdoor terbuka ini. Iya, tapi kondisinya tetap aman-aman saja. Ini kita lihat ini sebetulnya rawannya ini di 1 minggu pertama. Oh, ini sekarang ini tahap rawan ini ya? Ini tahap rawan tapi kelihatan bahwa ikannya sehat, lincah. Kalau kelihatan seperti ini, iya. 1 minggu pertama. 1 minggu pertama. Ya. Pembibitannya di mana nih? Ini sebetulnya bibitnya kita datangkan. Iya. Jadi kita di sini khusus wadah untuk pembesaran. Ada 12 kolam ini dengan diameter 3. Ada 10 ya? Ya. Bantuan dari pemerintah pusat ya? Ya, betul. Kelautan. Ini bibit induknya. Kelompok pembudidaya. Dia sudah makan sebesar itu namanya? Sudah besar ini. Ini sebetulnya sudah min 2 ini. Iya, padahal ini kan sebetulnya ukuran ikan ini masih bisa bukan mulutnya min 1. Tapi karena ikannya sehat, min 2 juga dia libas juga ini saya lihat ini. Pada saat umur berapa ditambahinnya? Ini kan sebetulnya 2 minggu dari, kalau saya lihat perkembangannya ini, 2 minggu dari sekarang ini sudah bisa kita tambahkan ini. Sudah naik ini. Iya. Ini kelihatan sehat ikannya. Pada saat memasuki 1 bulan ya? Sebetulnya minggu ketiga. Iya. Kalau di lele ini minggu ketiga sudah bisa naik. Kita kira-kira sekitar 15 cm lah. Iya, naik lagi. Sekarang ini setengah dari kolam? Setengah dari ketinggian kolam, berarti sekitar 3 kubik airnya. Iya. Nanti 2 minggu ke depan 2 minggu kira-kira ya sekitar nggak sampailah 1 kubik lah. Iya. Alhamdulillah. Jadi selain nila, kita kembangkan juga lele. Karena saya lihat bagaimana permintaan pasar, Pak? Ya, ini setelah saya lihat permintaan pasar, rupanya lele juga sudah mulai menggeliat. Sudah mulai menggeliat ini dari konsumen, permintaan. Karena buktinya itu banyak masyarakat, banyak pengepul atau konsumen yang minta atau menanyakan untuk konsumsi lele. Makanya saya coba-coba untuk membina kelompok untuk budidaya lele. Iya. Nah, ini nih, udah besar ini. Kemarin ini masih kecil ini. Ini mulai di belum 1 minggu ini. Iya. Dan nampak dari ikan-ikan ini, kalau lele itu kentara kalau kurang sehat atau kondisi kurang nyaman, dia akan menggantung. Oh iya iya. Iya. Ini maksudnya tuh menggantung. Mengapung ya? Iya, ngapung, kepala di atas, ekor di bawah, dengan kondisi yang sangat loyal, lemah. Tapi saya lihat ini ikan lelenya ini tidak ada yang menggantung. Iya. Menggantung dan ya tidak bergerak. Ya? Tidak bergerak, dia itu loyo. Tapi ini kondisi ikannya saya lihat tidak ada yang menggantung. Kalau prospek ekonominya yang mana lebih efektif? Nila atau sama-sama ya? Nila atau lele? Nila atau lele. Iya. Konsumennya sama ya? Konsumen itu kalau saya lihat di pasaran, khususnya untuk leher orang kita di sini, ada kelasnya untuk nila, ada kelas untuk lele.
Tapi sama-sama saya lihat ini sama-sama ada peminatnya dan banyak. Sampai-sampai konsumen itu kewalahan kita untuk meladeni permintaan. Iya. Terutama dari rumah makan atau rumah makan, bahkan permintaan dari luar daerah juga banyak. Iya. Jadi jaringan pasar sudah jaringan pasar sudah. Makanya itu saya sampaikan ke teman-teman pembudidaya, kalau you punya stok, baik itu nila atau lele, dan belum mendapatkan akses pasarnya, bisa disampaikan ke Dinas Perikanan Kabupaten. Di pasar bisa ya. namanya masalah pemasaran. Masalah pemasaran. Dikonsultasikan di Dinas Perikanan. Betul. Ya. Iya, betul. Karena jaringannya sudah ada. Sudah ada. Nanti pembudidaya bisa dimasukkan di dalam jaringan itu. Betul, betul. Hasil produksinya bisa dipasarkan dengan cepat. Siap, siap. Terkadang kita lihat itu ikan lele menggantung, dianggap bahwa sakit. Padahal sebetulnya dia bukan karena sakit, tapi dia karena terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Karena sifat lele itu beda dengan nila. Lele itu sifatnya pelupa. Dikasih makan saja itu pagi dia sikat, siang dia embat, sore dia makan, dikasih malam juga dia habisin. Nah itulah sifatnya kan si lele. Jadi dia makan terus. Dia makan saja, itulah sifatnya dia pelupa. Kapan saja kita kasih dia akan makan. Makanya kita ini pembudidaya harus itu tahu mengatur jadwal dan mengatur porsi. Ikan tidak boleh kelaparan karena dia akan kanibal. Dan tidak boleh juga kekenyangan. Oh ya, ini salah satu uniknya dia kanibal dia ya? Kanibal. Kalau lele ini? Tapi kanibalnya itu sepanjang dia kelaparan. Oh iya, iya. Iya. Jadi dia kanibal pada saat dia kelaparan? Saat dia kelaparan. Beda dengan nila ya? Tidak beda dengan nila. Sesamanya. Ini sudah ada besar ini. Padahal ini kemarin tidak ada yang seperti ini saya lihat ini. Ini kita kasih turun pas 6 hari yang lalu. Pas Jumat. Berapa ekor? 1.200 per ekor ini per kolam. Jadi ada 12.000 ini 10 kolam. Bayangkan nanti kalau dia sudah umur 3 bulan, 2 bulan nah, ini sekali. Iya. Ya. Teman-teman sekalian nanti 2 bulan atau 1 bulan kemudian nanti kita datang lagi. Boleh. Melihat progresnya. Sekarang ini mereka semua masih baby. Betul. Masih baby semua ini. Iya. Tapi sudah lincah bergerak. Lincah. Dan makanannya sudah dilahap. Iya. Itu ukuran pakan tadi min 2 ya? Sudah min 2. Padahal ini sebetulnya idealnya dia pakan min 1. Pakan min 1 ya. Nah, ini kita kasih turun tadi nih habis ini. Habis ini min 2 itu tidak apa-apa nih? Tidak apa-apa sebetulnya. Ini kan kayaknya anak yang punya kolam ini belum dia kasih makan ini. Cuman harus hati-hati juga karena ya sifatnya si lele ini pelupa. Itu tadi. Baru dia kasih makan, terus datang lagi dikasih makan, dia makan lagi. Nah, iya. Jadi kalau ikan-ikan itu mulai agak melambat dia punya pergerakan, hati-hati. Boleh jadi dia bukan sakit tapi kekenyangan. Itu juga sangat berbahaya bagi ikan nila lele. Kekenyangan dia hanya malas bergerak. Malas bergerak. Dia malas bergerak dan kadang dia menggantung. Ya, biasanya kalau ada penyakit lele yang seperti ini, harusnya lele kita puasakan 1 hari. Puasakan 1 hari biar kembali normal kembali. Tapi ini tidak ada yang menggantung karena memang kelaparan. Iya, kayaknya ini ikan ini alhamdulillah lapar dikasih makan tidak ada yang menggantung kita dapati. Iya. Pada saat dia butuh kita kasih makan. Iya. Yang kecil larva. Iya, ini. Ini pakan larva ya. Pakan larva, cuman ini cepat besar karena ini kadar protein sampai 40%. Kelihatannya lincah. Lebih lincah apa? Iya. Dia lebih agresif ya. Makanan yang lebih halus dulu ya. Betul. Iya. Naik semua. Iya. Karena ini kadar proteinnya ini sebetulnya sampai 40%. Ini yang sebetulnya memacu pertumbuhan di baby. Iya, tahap awal. Iya. Yang tadi itu kita kasih min 2 sebetulnya kan pakan untuk ikan sudah pembesaran itu. Iya.
Ya. Ya. Ini nih lincah nih. Kalau sudah ini baby Milan. lele. Lele. Ya. Ini jenis lele sangkuriang. Lele sangkuriang. Ya. Jadi biar kita pegang, tidak ada cupil-cupil yang menusuk. Biasanya dulu lele kan kalau kita mau, Lele kan iya biasanya itu kan dia punya tentakel ya, samelang, ya bisa menusuk itu. bisa menusuk. Kalau ini sangkuriangnya tidak, tidak ada. Iya. Itu rekayasa genetika kan? Rekayasa genetika sekarang itu. Ada lagi yang berbahaya untuk dia. Kalau dulu Iya. lele kampung itu, Lele kampung itu sangat hati-hati. dia bisa melukai ya. Melukai kita. Ini tidak ada pembuangan air. Ada pembuangan, tetap ada pembuangan. Cuma yang kita pakai sekarang ini belum kita masuk ke metode bioflok. Ini sekarang lele ini belum masuk bioflok ya? Belum. Iya. Jadi kita. Jadi airnya apa saja itu dikasih? Jadi airnya itu cukup kita lakukan penggaraman. Penggaraman saja. Ya. Setelah kita ukur pH, pH-nya juga masih normal di atas 7. Iya. 7 sampai 8. Jadi kita juga tidak menggunakan dolomit. Ini kolamnya terbuka atau Pak Maruf, jadi kalau Iya, outdoor. ada hujan, Ya. air hujan, Siap. itu akan mempengaruhi pH air yang di dalam kolam. Bagaimana cara antisipasi? Betul. Ini yang pembudidaya sebetulnya harus antisipasi tentang air hujan. Air hujan itu sifatnya asam. Ya, berarti dia pH-nya akan rendah. Cuman kalau ikan lele itu dia masih bisa tolerir ke pH 5 sampai 9. Iya. Kecuali kalau pemain terlalu rendah, baru kita kasih dolomit. Nah, cuman satu saran saya buat teman-teman pembudidaya, kalau habis hujan, terus pH-nya itu drop, usahakan jangan dikasih makan. Ya, karena itu akan mempengaruhi dari sifat ikan. Jadi berapa lama ditahan makanannya dulu? Biasanya kita itu tahan sampai setengah hari. Iya. Walaupun jadwal rutin makannya tiba, tahan dulu. Tahan dulu. Betul. Nanti kita lihat bahwa ikannya itu rakus. Padahal sebetulnya dia bukan rakus, bukan lapar, tapi panik. Oh, panik. Panik. Pengaruh signifikan dari hujan air hujan yang berubah dari pancaroba. Psikologinya. Belum. Betul. Ini antara panik dengan lapar. Ikan lapar, iya. Ikan lagi sabar. Betul. Ikan lagi teler, ikan iya. lagi kenyang. Ini kita bicara pengalaman karena biasanya seperti itu. Ya. Jadi kalau orang awam lihat ikan diam-diam, ya. Itu ya paling dibilang ya lagi apa lagi. Ya, betul. Mungkin kekenyangan. Kekenyangan. Oke. Sakit. Ya, biasanya petani kalau ikannya diam-diam pasti dia bilang, waduh ikan saya ini menghayal, merenung. Padahal tidak, boleh jadi karena dia kekenyangan. Habis begadang tadi malam tidur. Habis begadang, dia pikir lagi di warkop mana kita sebentar.